Shalom saudara, apa yang tak bisa terpisahkan dari generasi saat ini? Jawabannya yang pasti adalah smartphone. Banyak orang beranggapan kini ketinggalan dompet tak seburuk ketinggalan smartphone. Sebegitu lekatnya keterikatan dengan smartphone, tak lain karena kebutuhan akan internet yang makin membuat ketergantungan. Segala bentuk interaksi online, informasi, hiburan, bahkan transaksi jual-beli disajikan oleh layar kecil di depan matanya. Dr. David Schwem, seorang profesor dari Utah State University, mengadakan sebuah penelitian mengenai dampak penggunaan teknologi terhadap kualitas sebuah hubungan. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan gadget menyebabkan kerenggangan dalam waktu dan komunikasi, sehingga berdampak negatif dalam kualitas hubungan seseorang. Kalau pemakaian gadget dapat merenggangkan hubungan antar manusia, apalagi hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak dapat dilihat secara jasmani. Oleh sebab itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keterasingan di dunia digital. Februari 2018, Barna Research meneliti lebih dari 1.500 anak muda berusia 18-29 tahun yang menggunakan smartphone. Jika dihitung, berarti mereka menghabiskan 115 hari dalam setahun hanya untuk menggunakan gadget. Meskipun gadget juga dapat digunakan untuk mengakses konten-konten rohani, namun survei membuktikan bahwa hanya 5,5% dari waktu tersebut yang digunakan oleh anak muda untuk membaca atau menonton konten yang dapat mendukung pertumbuhan iman mereka. Hal ini menyebabkan keterasingan yang mereka alami di dunia digital. Nah, memang Alkitab tidak pernah membahas keterasingan secara digital, tetapi bangsa Israel pernah diasingkan ke Babilonia selama 70 tahun. Kita bisa mengambil makna dan prinsip dari peristiwa itu. Sekitar tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar mengangkut bangsa Israel dan menawan mereka di Babilonia selama 70 tahun. Mereka ditindas, dijadikan sebagai pekerja rodi, dan lebih parahnya lagi, mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan adat istiadat orang Babilonia. Artinya, mereka harus meninggalkan kebiasaan dan kultur yang sudah diwariskan dari nenek moyang mereka. Dalam masa pembuangan Babilonia, orang Israel harus hidup di negeri yang Allah dan kulturnya asing bagi mereka. Jika dibandingkan dengan peristiwa Alkitab ini, dunia yang kita hidupi saat ini bagaikan sebuah Babilonia digital. Tanpa sadar, orang seakan mendewakan dan mengabdikan hidup mereka untuk mengikuti ilah lain. Contohnya, figur publik, cinta akan uang, dan juga gaya hidup berfoya-foya yang dipertontonkan. Banyak orang berpikir, jika mereka tidak hidup mengikuti tren, maka mereka akan dianggap kuper, gak gaul, tidak relevan, dan dijauhi oleh teman-teman. Bukan berarti anak Tuhan harus menjadi kuno, tidak up to date terhadap perkembangan zaman, dan tidak boleh mengikuti tren tertentu. Saat itulah anak-anak Tuhan tetap harus menunjukkan perbedaan dan justru bersinar di tengah pengasingan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berikut ini adalah prinsip yang harus dilakukan anak Tuhan untuk dapat menjadi saksi. Yang pertama, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRC Indonesia, ada sekitar 86,6% dari anak-anak muda yang memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Namun di sisi lain, ada juga anak muda yang masih mengalami anxiety attack ketika berhadapan dengan berbagai masalah dalam hidup. Survei Sinode GBI menunjukkan ada sekitar 36% kaum muda GBI yang masih mengalami hal ini. Daniel 6 ayat 11 mencatat bahwa Daniel menjaga keintimannya dengan Allah dengan berdoa kepada Allah 3 kali sehari, sehingga tidak membuat iman Daniel gentar ketika ia dihukum masuk ke gua singa. Hidup dalam keintiman dengan Tuhan berarti secara rutin berbicara, mendengarkan, dan meresponi suara Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tidak menyembah Allah lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke perapian oleh Raja Nebukadnezar karena mereka menolak untuk menyembah Allah orang Babilonia. Mungkin saat ini kita tidak disuruh menyembah patung, tetapi hal ini bicara tentang sesuatu yang kita puja, kita utamakan, dahulukan, lebih kita sayangi, dan mungkin membuat kita mengutamakan hal ini dibandingkan kepada Tuhan. Ingat, hukum Taurat yang pertama juga berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain berarti idol, idola, pujaan, dan segala bentuk materi yang kita agungkan secara berlebihan. Yang ketiga, selektif dalam memilih apa yang dikonsumsi. Daniel juga berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Selektif berarti kita perlu memilah apa yang kita baca, jangan sampai membuat kita hidup dalam kekhawatiran.
Apa yang kita dengar haruslah dapat menyemangati kita dan jangan sampai mematahkan pengharapan kita. Intinya, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita dapat berbicara tentang siapa Allah yang kita sembah. Saudara, bukankah ini yang menjadi tugas kita yang hidup di era Pentakosta ketiga ini, yaitu untuk tetap menuntaskan amanat agung di era digital ini? Perkembangan zaman tidak dapat lagi kita hindari. Kita tetap dapat bersinar dan menyuarakan suara Tuhan, asalkan kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Letakkanlah Tuhan sebagai yang utama, dan milikilah gaya hidup yang berbeda dengan kultur dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam segala rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Kita menaikkan pujian ini dari awal, katakan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini. Mari sama-sama kita mau bagi berdiri Bapak Saudara berkasih. Tahan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari sekali lagi kita katakan, sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai
satu-satunya pengharapan, satu-satunya, satu-satunya pengharapan, satu-satunya, satu-satunya pengharapanku. Ayo kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kita. Haleluya. Tiada Allah yang lain, hanya Kau Yesus. Ayo agung-agungkan nama Yesus. Hanya Yesus yang layak disembah, hanya Yesus yang layak ditinggikan. Kau berkuasa, Kau mulia. Sepanjang umur hidup kami mau menyenangkan-Mu. Makasih Tuhan. Benar Tuhan, sampai detik ini kami melihat penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Bahkan sampai selama-lamanya kami menyatakan Engkaulah Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa, dan menjadi tempat pengharapan kami, kubu pertahanan kami, kota benteng kami. Tidak ada Allah yang lain Tuhan, tidak ada sesuatu hal pun yang lain yang sanggup dapat menandingi kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau nyatakan kuasa dan hadirat-Mu di tempat ini. Kau yang beracara di tengah-tengah kami. Kau yang mendengarkan doa, pujian, penyembahan kami. Bahkan Engkau yang berbicara saat hamba-Mu menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau sendiri yang berbicara atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Roh-Mu yang kudus berbicara dari setiap dalam hati kami. Membukakan pikiran kami, membukakan hati kami. Sehingga kami Tuhan mempersiapkan hati kami, hidup kami di tanah yang subur. Sehingga setiap benih firman yang Engkau tabur Tuhan, itu dapat kami lakukan. Dan dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami mau duduk diam Tuhan. Mendengarkan isi hati-Mu. Pakai setiap kami Tuhan. Berbicara atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama boleh kita katakan. Amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya mau menyapa dengan shalom. Belum semuanya kayak gitu. Shalom. Oke, boleh kasih salam kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan Tuhan itu baik. Amin, 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 amin. Tuhan kita baik. Wow. Gihon tetap di sini, mainkan dari kunci D saja Gihon. Thank you. Sekali-sekali ya mendamping saya. And so lovely, thank you juga Kak Fani. Walaupun dadakan, tapi bisa bisa melayani dan bersyukur ada Kak Fani yang istilahnya terus bersama-sama menjadi teman sepelayanan. And this is the first time I think you are well, saya khotbah. I'm so senang berharap. And Bapak Ibu Saudara, salam dari Ibu Gembala. Ibu Gembala sore malam hari tidak bisa bersama-sama dengan kita karena sedang dalam pemulihan di kakinya. Jadi sedang dalam pemulihan, gak boleh banyak gerak dulu gitu ya. Jadi hari ini bersama-sama dengan saya. Tapi ada salam manis dari Ibu Gembala. Terus doakan Ibu Gembala ya Bapak Ibu Saudara ya. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kemarin dikasih tema oleh Ibu Gembala. Dimana kamu boleh bagian tentang melayani. Tapi ada satu titipan pesan lagi. Yaitu tentang tahun baru Ibrani atau PFAF. Nah boleh diperbesar. Jadi Bapak Ibu Saudara, sejak tanggal 22 September 2025 kita mengalami pergantian tahun untuk tahun baru Ibrani. Kenapa sih tahun baru ini ada Bapak Ibu Saudara? Karena ini adalah tahun baru di mana Tuhan Yesus ada di bangsa tersebut. Dan dari sejak dulu Tuhan sudah menyatakan bangsa ini adalah bangsa pilihan Allah. Dan kita melihat bahwa tahun baru Ibrani ini bukannya kita jadi orang Ibrani atau orang Israel seperti itu Bapak Saudara. Kita tetap warga negara Indonesia, amin. Tapi kita juga adalah warga negara kerajaan sorga atau Israel rohani. Nah kalau kita melihat tahun baru Ibrani ini Bapak Ibu Saudara, ini berbicara tentang sesuatu yang profetik, katakan profetik. Profetik itu apa Bapak Ibu Saudara? Profetik itu adalah sesuatu yang Tuhan nyatakan ke dalam kehidupan kita lewat hamba-hamba Tuhan, lewat nabi-nabinya, lewat rasul-rasulnya kepada setiap kita. Dan kenapa ini penting?
Ini penting karena ini menjadi kayak tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan tidak secara kebetulan, Tuhan tuh kayak tuntun kita dari lepas hari demi hari. Dan setiap memasuki tahun yang baru, dalam arti kata tahun baru Ibrani ini, ada sesuatu yang baru, ada shifting yang baru, ada sesuatu yang profetik yang dari dulu, sejak dulu itu terjadi dan terus terjadi. Dan di tahun baru Ibrani yang sekarang ini adalah 5786, itu angkanya. Tapi berbicara tentang bahasanya adalah Pei-Vav, boleh katakan bersama-sama Pei-Vav. Itu lambangnya Bapak Saudara. Saya sendiri gak ngerti bahasa Ibrani karena saya belum kuliah untuk bahasa Ibrani seperti itu belum. Tapi saya mengambil ini adalah pesan profetiknya. Dan Bapak Saudara, Pei-Vav. Pei itu kalau tahun yang lalu kita 5785 itu adalah Pei juga. Tapi berbedanya adalah kalau kemarin itu saya lupa apa namanya. Pei apa ya Kak ya? Ingat gak Kak? Lupa saya juga. Adalah pokoknya. Tapi sekarang diganti Pei itu belakangnya jadi Vav. Nah Pei itu yang gambar seperti kuping Bapak Ibu Saudara. Yang ada di sebelah kiri Bapak Ibu Saudara. Kanan Bapak Ibu Saudara. Dia seperti kuping. Artinya kita harus banyak dengar sama Tuhan hari-hari ini. Kita harus intim sama Tuhan hari-hari ini. Dan Vav itu adalah gambar seperti ada dua itu. Ada patok, seperti patok dan ini. Nah saya akan bagikan Bapak Ibu Saudara. Kalau secara keseluruhan Pei-Vav ini Bapak Ibu Saudara saya dapatnya dari beberapa hamba-hamba Tuhan. Karena saya ikut, saya bisa dibilang diberikan satu privilege sama Tuhan untuk bisa ikut ada di dalam keluarga internasional. Dalam arti kata ngikutin acara-acara ibadah perayaan celebration seperti ini. Bersama dengan bangsa-bangsa, nggak hanya Indonesia aja, tapi bangsa-bangsa, seluruh bangsa-bangsa. Dan saya ikuti satu persatu dan saya mengambil pesannya adalah kalau secara keseluruhan Pei-Vav itu berbicara tentang dua Bapak Ibu Saudara. Yang pertama rekonsiliasi, boleh katakan bersama-sama rekonsiliasi. Rekonsiliasi. Hari ini Bapak Ibu Saudara, nggak usah ditampilin PPT yang ini dulu, belum. Terlalu cepat Anda, terima kasih. Terima kasih tim multimedia atas luar biasa sigap ya. Yang pertama rekonsiliasi Bapak Ibu Saudara. Rekonsiliasi ini berbicara tentang banyak hal Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita lihat hari-hari ini sedang terjadi rekonsiliasi. Kalau menurut saya harusnya terjadi rekonsiliasi antar bangsa. Karena hari-hari ini sedang apa? Ada perang. Tapi hari-hari ini Tuhan nyatakan harus ada rekonsiliasi. Dan bahkan sebagai tubuh Kristus. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat, ini saya bagikan tentang keadaan zaman dulu ya. Hari ini perang antara satu bangsa lawan bangsa lain. Benar ya Bapak Ibu Saudara ya? Setuju ya? Akhirnya menyebabkan kenaikan inilah, kenaikan itulah. Banyak hal. Terus habis itu apa lagi? Hari-hari ini apa yang terjadi? Bahkan terakhir kemarin. Saya lihat berita di Makassar ada tawuran. Dengar beritanya Bapak Ibu Saudara? 4 hari yang lalu. Jadi hari-hari ini tuh sedang Tuhan nyatakan di tengah goncangan. Maksudnya segala sesuatu yang gak menentu, keegoisan manusia semakin bertambah. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, justru kita harus menjadi pembawa damai. Katakan pembawa damai. Ini pesan yang disampaikan oleh Ibu Gembala berkali-kali. Jadilah kamu pembawa damai. Sekali-sekali usahakanlah bawa damai itu. Kenapa? Kenapa kita jadi pembawa damai? Karena kita harus yang membawa rekonsiliasi itu. Artinya kasih kita bukan menjadi dingin, tapi kasih kita terus panas di dalam Tuhan. Dan terus kita menjadi penjembatan untuk menjembatani satu sama lain. Kalau yang satu lagi kesusahan, kita coba jembatani. Kita coba mengerti. Kita coba berempati. Kita coba memikirkan ataupun mendoakan. Dan lain sebagainya. Jadi keadaan zaman sekarang ini kelihatannya huru-hara, rusuh dan segala macam dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, ini yang harus kita lakukan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan itu gak bisa tanpa kita hidup dalam hadirat Tuhan. Tanpa ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Gak bisa pakai kasihnya kita sendiri gak kuat Bapak Ibu Saudara. Gak bisa pakai kekuatan kita sendiri gak kuat. Nah yang kedua. Tadi bicara tentang rekonsiliasi. Yang kedua itu berbicara tentang kolaborasi. Katakan kolaborasi. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat juga sekarang di banyak bangsa-bangsa sedang mengadakan kolaborasi. Dan ini Tuhan nyatakan. Dan sekarang kita coba gereja Tuhan kemarin di 2025 di Indonesia secara khusus. Di bulan Mei. Kita coba bangkitin lagi namanya kolaborasi. Rekonsiliasi tadi.
untuk gereja-gereja Tuhan bisa bersatu lagi. Karena gereja-gereja Tuhan udah dalam posisi yang nyaman. Kenapa dibilang nyaman Bapak Ibu Saudara? Satu sama lain gontok-gontokan cari jemaat. Satu sama lain gontok-gontokan salahin orang, salahin pengerjanya, salahin itu, salahin ini, salahin gereja itu, salahin gereja ini, salahin gereja B. Akhirnya apa? Bukan ada damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, mohon dengan sangat. Kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan ikut terprovokasi. Katakan amin. Tetap menjadi pembawa damai. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat orang mau memprovokasi kita, buat kita marah, entah itu di pekerjaan, entah itu dimanapun kita berada, entah dalam kuliah, entah dalam keluarga kita, cobalah menjadi pembawa damai. Kan hari-hari ini itu harus terjadi rekonsiliasi dan kolaborasi. Nah secara khusus, FAF, baru nih next slide, boleh tim multimedia. Bicara tentang 3 hal, saya ambil 3 hal, sebenarnya banyak. Yang pertama ada rekonsiliasi tadi. Nah artinya apa? Ada pembalikan keadaan Bapak Ibu Saudara. Katakan pembalikan keadaan. Wah ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau tentang pembalikan keadaan ini. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan. Mohon multimedia boleh tampilkan. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Gak apa-apa nanti multimedia bisa lampirkan kemudian ya. Maliaki 4 ayat 6. Ada 3 firman Tuhan yang akan mau saya sampaikan tentang pembalikan keadaan. Maliaki 4 ayat 6. Dikatakan seperti ini. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Berarti yang pertama adalah adanya pembalikan keadaan. Yaitu hati bapa kembali kepada anak-anak. Hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya, terutama adalah bapak rohani, terutama adalah bapak di surga. Jadi bapak ibu saudara, kakak-kakak, om tante, semua yang ada di sini. Oh, jadi lagu dong ya. Bercanda bapak ibu saudara. Kita harus lakukan hal ini. Dapetin hal ini. Hati bapak kembali pada anak-anaknya, hati anak kembali kepada bapaknya. Ada rekonsiliasi. Di situ nanti akan ada pembalikan keadaan. Kenapa? Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Pembalikan keadaan. Kalau ini nggak terjadi, bahkan apa yang terjadi? Tuhan akan datang memukul bumi sehingga musnah. Yoel 2 ayat 25. Ada pembalikan keadaan berikutnya yaitu aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antaramu. Dia akan memulihkan Bapak Ibu Saudara. Kalau hari-hari ini kayaknya semua serba seret, Tuhan akan pulihkan kembali. Tapi kuncinya tadi ya, intim sama Tuhan, doa sama Tuhan. Yang ketiga, Yesaya 60 ayat 5. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. This is about rekonsiliasi yang membawakan pembalikan keadaan. Hal berikutnya Bapak Ibu Saudara dari FAF. Itu adalah tentang hubungan. Saya berbicara tentang hubungan ini artinya adalah hubungan kita sama Tuhan. Boleh hubungan kita dengan sesama, tapi itu sudah termasuk di dalam rekonsiliasi itu. Saya mau lebih khususkan hubungan ini sama Tuhan. Saya tambahkan di situ ada kata-kata kecilnya, kalimat kecilnya di situ. When heaven invades earth. Artinya apa? Surga harus terhubung ke bumi. Lewat siapa Bapak Ibu Saudara? Lewat kita. Kasih tahu dong sebelah kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Lewat kamu. Lewat kamu. Kita yang mesti jadi pembawa surga itu turun ke bumi. Efesus 6 ayat 11 sampai 13. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu, Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa Bapa kami. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Dan next yang terakhir, FAF yang terakhir. Itu bicara tentang patok. Patok itu bicara tentang senjata Bapak Saudara. Dalam arti kata sesuatu yang digunakan untuk menandai bahwa ini adalah teritorialnya saya. Ini adalah daerahnya saya. Saya bilang itu sebagai senjata atau sesuatu yang digunakan lah intinya.
Makanya tadi ayat Efesus 6 ayat 11 sampai 13 dikatakan seperti ini. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat terakhir, 2 Korintus 10 ayat 4 dari Ifaf ini. Dari tentang senjata atau patok. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Jadi Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah keadaan dunia sekarang ini, apa yang mesti kita lakukan? Doa. Intim sama Tuhan. Itu senjata kita. Bukan senjata yang kelihatannya dengan kelihatan fisik atau lain sebagainya. Enggak. Senjata yang kita gunakan dengan doa. Udah. Gak bisa cannot do anything. Kita hanya bisa doa. Jadi kalau misalkan Bapak Saudara sedang hadapin sesuatu terpentok, sedang mengalami rasa buntu gitu, mengalami jalan buntu, doa cepat-cepat Bapak Ibu Saudara. Minta Tuhan. Minta Tuhan ubah situasi. Minta Tuhan ubah kondisi. Lewat apa? Lewat hidup kita yang mau berubah. Hidup kita yang mau intim sama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. So ini tentang PayFav. Jadi sebelum kita masuk dalam tentang melayani atau pilar keempat dari GBI Pondok Gede Plaza. Boleh di next slide. Pilar melayani. Ini akan saya bahas. Tadi tentang PayFav, tentang keadaan dunia zaman sekarang. Dan sekarang saya akan masuk dalam pilar melayani. Bapak Ibu Saudara, tadi itu adalah intro di mana kita harus tahu bahwa hari-hari ini kita mesti serius sama Tuhan. Dan setelah kita serius sama Tuhan, setelah hidup kita mau diubahkan sama Tuhan, pastilah kita mau melayani. Boleh katakan amin. Melayani ini bicara tentang apa? Oke, kita akan masuk dalam slide-slide yang ada. Next slide itu ada 4 pilar di dalam GBI Pondok Gede Plaza. Saya mau coba mengingatkan ini lagi kepada Bapak Ibu Saudara. Pilar yang pertama adalah prajurit. Pilar kedua adalah kesatuan hati. Pilar ketiga bertumbuh. Pilar keempat adalah melayani. Dan di tahun 2025 ini, next slide, saya tambahkan. Prajurit Tuhan yang siap siaga, kesatuan hati sebagai satu keluarga, bertumbuh dan menghasilkan buah. Kita sudah lewati bulan kemarin. Dan sekarang kita masuki melayani jiwa-jiwa. Jadi kita tim pastoral bersama-sama. Kita merumuskan bersama-sama. Kita deal bersama-sama, memutuskan bersama-sama. Ayo, kita mesti mencapai 4 pilar ini. Dan tahun ini kita fokus ke sini. Dan di bulan Oktober, November ini melayani jiwa-jiwa. Nah, berbicara tentang melayani, saya mau sampaikan sedikit Bapak Ibu Saudara. Gereja itu melayani sebagai apa aja sih? Boleh di next slide. Mungkin Bapak Ibu Saudara nggak tahu, mungkin Bapak Ibu Saudara belum mengenal gereja ini secara dalam. Gereja itu biasa melayani dalam bentuk apa? Ibadah minggu seperti saat ini. Ibadah anak di bawah, Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita bisa beribadah. Ibadah wanita Bethel Indonesia atau WBI. Ibadah youth anak-anak muda. Ibadah cool, komunitas-komunitas kecil. Bapak Ibu Saudara, rumah doa setiap hari Jumat pagi bisa join bersama-sama. Terus apa lagi? Administrasi, ada kartu keluarga jemaat. Kenapa penting? Penting Bapak Ibu Saudara. Kalau nggak ada kartu keluarga jemaat, Bapak Ibu Saudara nggak ketahuan. Kami nggak bisa melayani dengan baik. Untuk menghasilkan apa? Akte-akte Bapak Ibu Saudara. Akte apa? Pernikahan. Akte apa lagi? Kematian. Dan lain sebagainya. Nggak, akte kematian bukan kita, sorry. Saya melanggar pemerintah gitu. Nggak, bukan. Akte kematian bukan kita. Akte apa lagi? Baptisan. Baptisan selam, penyerahan anak, itu semua dipakai dalam gereja. Itu semua akan dilihat juga oleh pemerintah. Kalau Bapak Ibu Saudara ada baptisan selam, akte baptisan selam, itu berguna juga untuk di pemerintah. Nah ini Bapak Ibu Saudara, ini bentuk-bentuk gereja melayani sebagai apa? Kunjungan, kedukaan, pernikahan, baptisan, ada pengajaran, ada kom 100 sampai 400 Bapak Ibu Saudara. Kalau yang baru ikut kom 200 nih online hari-hari ini, jangan sampai puas. Sampai 400. Saya udah sampai 400, puji Tuhan. Kalau bisa ada 500 sampai 1000 juga boleh juga. Nah, kita harus terus belajar Bapak Ibu Saudara. Ada seminar, ada Bible study, dan lain sebagainya. Itu semua bentuk gereja melayani Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau pengen tahu lebih dalam, misalkan, Kak, baptisan itu apa? Kenapa perlu dibaptis dan lain sebagainya? Ayo Bapak Ibu Saudara, bisa ikut kom 100 terlebih dahulu.
Atau bisa tanya kepada pengerja-pengerja di sini. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah umur 12 tahun ke atas, udah siap berkomitmen, ikut baptisan selam. Dari baptisan selam, ikut pengajaran pertama KOM 100. Atau mau dibalik pengajaran KOM 100 dulu, habis itu mau baptisan selam, atau mau berbarengan, gak apa-apa. Intinya ada kerinduan dari Bapak Ibu Saudara untuk bertumbuh. Amin. Kita gereja di sini ingin Bapak Ibu Saudara bertumbuh. Ingin jemaat di sini semua menjadi prajurit-prajurit Tuhan. Amin. Prajurit itu enggak memble. Prajurit itu harus siap siaga. Oke. So, berikutnya. Apa itu melayani? Saya mengambil satu ayat pesan firman Tuhan dari Matius 20 ayat 26 sampai 28. Kalau kemarin yang ikut youth, Yoel sangat baik sekali untuk membahas ya. Matius 20 ayat 26 sampai 28. Tidakkah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang sudah memberi teladan buat setiap kita, Bapak Ibu Saudara, katakan amin. Dia sudah memberikan teladan. How to serve. Apa itu melayani. Tuhan Yesus sendiri yang sudah memberikan teladan. Dikatakan kalau kita pengen menjadi besar, kalau kita pengen menjadi terkemuka, dipandang orang, dilihat orang, yang harus dilakukan apa Bapak Ibu Saudara? Menjadi pelayan, menjadi hamba. Maksudnya apa sih Bapak Ibu Saudara? Kita boleh menjadi besar? Boleh. Kita boleh menjadi direktur? Boleh banget. Kita boleh jadi pimpinan perusahaan? Boleh banget. Tapi tetap harus ada namanya servanthood. Kehambaan. Hati hamba. Hati yang mau melayani. Kadang-kadang, ini termasuk saya sendiri. Kadang-kadang kalau kita udah dalam posisi yang semakin tinggi. Kadang-kadang kita suka lupa daratan. Banyakan di atas terus kan posisi tinggi gitu kan. Jadi dulunya biasanya kalem, dulunya biasanya hormatin dia, dulunya biasanya oh ya respect sama dia. Saat kita udah di posisi tinggi, kita lupa. Kita gak punya hati hamba lagi. Bapak Ibu Saudara, yuk. Semakin Bapak Ibu Saudara dipromosikan, semakinlah mempunyai hati hamba. Ini sudah sebagai contoh yang nyata Tuhan Yesus buat jadi contoh buat setiap kita. Yang dikatakan, ini luar biasa ya Tuhan Yesus, sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk apa? Melayani. Dan untuk memberikan apa? Nyawanya. Dan saya mau berkatakan seperti ini Bapak Saudara. Next slide. Melayani Tuhan itu ada 4 hal. Yang pertama, itu adalah tahu identitas kita. Boleh dengan cepat lagi, boleh bantu saya multimedia ayat-ayat firman Tuhannya. Roma 8 ayat 15 sampai 17. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Identitas kita yang pertama adalah kita tahu bahwa kita adalah anak. Kasih tahu dong sebelah kanan kiri Bapak Saudara, kamu anak Allah. Kamu anak Allah. Kamu anak Allah. Amin. Identitas yang kedua adalah kita murid Bapak Saudara. Kita tahu bahwa kita adalah murid Dia. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dia harus menjadi model, role model kita. Dan kita sudah lihat tadi Matius 20 ayat 26 sampai 28 mengatakan apa? Itu role model ya. Kemarin ngobrol di belakang sama No Manson sambil ibadah youth. Karena saya sambil
Saya belum makan dari siang kemarin gitu kan, makan dulu di belakang. Maaf ya Steven ya, nggak ngikutin pujiannya kamu. Saya makan dulu sambil ngobrol sama Nome, sambil Nome pegang LCD gitu kan. Yang namanya melayani itu memberi diri. Yang namanya melayani itu harus benar-benar full. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya nggak neko-neko Bapak Ibu Saudara. Wajib kudu sama. Seperti Kristus telah hidup. Maka yang kedua, poin yang kedua di dalam slide aja. Di dalam slide saya itu berkata tentang memberi diri. Memberi diri Bapak Ibu Saudara. Bayar harga. Seberapa besar saat ini Bapak Ibu Saudara sudah memberi diri sama Tuhan. Kita yang tahu. Seberapa mungkin besar cinta kita sama Tuhan. Itu kita yang tahu. Kita mau gak memberi diri kita sama Tuhan. Memberi diri ini bukan berarti gini ya Bapak Ibu Saudara ya. Memberi diri ini bukan artinya kita jadi pastor, pendeta. Enggak, iya itu salah satu bagiannya. Tapi Bapak Ibu Saudara ketahuilah kita lah ini eklesia. Kita ini eklesia. Kita ini hamba-hamba Tuhan. Kita ini semua anak Allah kan. Kita ini semua adalah muridnya Tuhan kan. So memberi dirinya kita semua. Belajar untuk memberi diri. Memberi diri kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Terlibat dalam komunitas. Karena gimana kalau kita mau belajar bertumbuh. Gimana kalau kita mau belajar melayani. Kalau kita gak punya komunitas. Artinya kita mulai memberanikan diri untuk gabung. Oke, mungkin saya ceritakan dulu ya. Saya sejak kecil, ya puji Tuhan, ada di dalam keluarga Kristen. Yang notabene saya bisa bilang cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Karena saya lihat sendiri perubahan dari ayah saya yang dulunya suka ngerokok, jadi gak suka ngerokok. Dulunya, mohon maaf, bukannya saya menjelekkan agama Katolik, bukan. Dulunya Katolik memang mati-matian gitu kan ibadahnya, maksudnya ya udah nggak kayak ibadah gitu, cuma rutinitas biasa. Sekarang menjadi pengikut Tuhan yang cinta Tuhan banget, cinta Tuhan banget. Artinya cinta Tuhan banget tuh apa sih? Siap pagi saat teduh, cinta Tuhan banget. Sampai rokoknya lepas sendiri, saya juga heran kok bisa rokoknya lepas gitu kan. Masa dia bisa berhenti dari ngerokok gitu maksudnya Bapak Ibu Saudara? Karena dia biasanya kalau ngerokok tuh wah luar biasa banget. Dan puji Tuhan saya cerita lagi. Dari sejak kecil saya coba bertumbuh dari Wisma Karsa Pemuda, ikut melayani. Dan dimulai dari apa Bapak Ibu Saudara? Ini buat anak-anak muda nih ya. Dimulai dari apa? Asisten guru sekolah minggu. Ya ampun, tapi waktu itu saya introvert. Percayalah saya introvert. Saya tidak se-extrovert siapa di sini? Andri. Enggak, saya enggak se-extrovert saya Andri. Saya introvert Bapak Ibu Saudara. Tapi saya coba melayani dari kecil, melayani asisten guru sekolah minggu di Wisma Karsa, berjalan jadi guru sekolah minggu. Tapi waktu itu ini yang salah Bapak Ibu Saudara. Waktu itu kenapa jadi asisten guru sekolah minggunya juga? Ini mau jujur ya, karena mau ada ngejar cewek juga waktu itu. Tapi motivasinya dibenarkan habis itu Bapak Ibu Saudara. Motivasinya dibenarkan. Karena gak jadi juga. Motivasinya dibenarkan. Tapi akhirnya bertumbuh. Saya dari kecil, dari sejak ikut retreat dari kelas 6 SD. Saya ngalami perjumpaan dengan Tuhan namanya dengan baptisan Roh Kudus. Itu saya gak ngerti apa, tapi saya tiba-tiba dapat. Nah itu membawa saya untuk hidup lebih intim lagi sama Tuhan. Dari situ asisten, naik guru sekolah minggu, oke. Bertahap, saya suka nyanyi gitu kan. Dan akhirnya cobalah memberanikan diri. Singer dulu. Tapi sebelum singer, usher dulu Bapak Ibu Saudara. Saya juga usher loh. Andri, Sion, Moses, Yosafat, Nome. Usher. Usher, berikan yang terbaik. Dengan cara apa? Oh, ada contohnya Stephen di sini. Shalom. Wah, semangat banget Shalom. Smile-nya lebar ya. Tapi emang itu beri yang terbaik, saya juga gitu. Shalom, apa kabar? Tapi namanya orang introvert ya. Sehabis itu
hilang semua kekuatan gue saya. Saya kayak butuh pemulihan. Karena orang introvert kan kayak gitu kan. Setelah itu kayak, wah gimana. Dan kadang-kadang kalau misalkan setelah itu saya sukanya menyendiri. Makanya para pekerja di sini tahu kayak. Kalau saya suka setelah ibadah 2 gitu, kadang-kadang saya suka menyendiri aja di sini. Karena emang itu saya butuh. Untuk kayak saya memulihkan kekuatan saya lagi. Itu Bapak Saudara. Terlibat dalam komunitas. Itu semua belajar dari mana? Komunitas. Bapak Saudara yang sekarang yang sudah beranjak berumur, lansia atau berumur. Gak terlambat Bapak Saudara. Saya percaya Bapak Saudara dulu juga pasti sangat rajin ikut melayani Tuhan. Sekarang jangan stop melayani Tuhan. Terlibat dalam komunitas. Contohnya apa? Pendoa. Contohnya apa? WBI. Oh, WBI di sini paling luar biasa. Tanyalah Kalela, jalan-jalan terus ya Kalela ya. Bukan jalan-jalan ya Bapak Saudara ya. Tapi luar biasa. Mereka sangat bersatu hati. Oh, ada sih gontok-gontokan, cuma bersatu hati. Namanya ibu-ibu gitu kan. Bersatu hatinya kuat. Apalagi kalau disuruh jalan-jalan sangat kuat gitu Saudara. Ikut dalam komunitas. Dari di situ belajar apa? Melayani. Dari yang gak bisa WL jadi bisa WL. Yang gak bisa doa jadi bisa doa. Yang gak bisa makasih firman Tuhan jadi bisa kasih firman Tuhan. Ikut dalam komunitas. Ada cool Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di website kita, bisa lihat di IG kita, bisa lihat di bawah. Ada list cool yang terdekat dari Bapak Ibu Saudara, bisa join dalam cool. Di situ Bapak Ibu Saudara bisa belajar banyak. Belajar bertumbuh bersama-sama. Gesekan ada nggak? Ada. Karena sesuai firman Tuhan, manusia menajamkan sesamanya. Tapi justru disitulah kita sedang melayani Tuhan. Kita mau bertumbuh. Terakhir, menjadi saksi. Saya berbicara tentang menjadi saksi karena apa? Ini berbicara tentang gini Bapak Saudara. Ini gak berbicara tentang semua yang melayani di mimbar. Atau sebagai usher. Atau sebagai pendoa, multimedia, dan lain sebagainya. Atau sebagai tadi pendeta, pastor yang menyerahkan diri benar-benar seluruh kehidupannya untuk menjadi full time di hadapan Tuhan. Menjadi saksi itu artinya kita semua di sini itu semuanya itu mengambil bagian dalam menjadi saksi. Saya sebutkan hari-hari ini saya copy paste juga. Itu adalah All Saints Movement, artinya kegerakan semua orang kudus. Kita semua akan dipakai dimanapun kita berada, Bapak Saudara. Tempat kerja kita, di komunitas kita, di sekolah kita, di kampus kita. Kita harus menjadi alat ya Tuhan. Mungkin engkau akan menjadi pengusaha yang sukses, tapi engkau pengusaha sukses yang cinta Tuhan. Mungkin engkau akan menjadi, ada kota di belakang itu kan, pedagang yang sangat sukses, tapi intinya apa? Cinta Tuhan. Apapun, Bapak Saudara, apapun. Ayo Bapak Saudara, jadi saksi dimanapun kita berada. Ini bukan berbicara tentang hanya orang-orang yang melayani. Atau Bapak Saudara, aku gak bisa WL, aku gak bisa singer. Enggak, bukan hanya itu doang. Melayani itu berbicara tentang kehidupan kita yang memberi diri. Tapi kalau engkau punya talenta, gunakanlah talenta itu. Dengan apapun yang kita punya. Yang Tuhan sudah beri kepada kita. Talenta menyanyi, talenta apapun, berikanlah itu kepada Tuhan. Ada satu lagu Bapak Ibu Saudara. Lagu ini menjadi lagu yang baru-baru ini terus saya renungkan. Judulnya Kupikirkan Semua Itu. Kalau Bapak Saudara sudah tahu lagu ini, boleh nyanyi bersama-sama. Saya boleh mengundang seluruh pemusik, well singers. Ketika ku khawatir kalau di hatiku, ku datang padamu Tuhan. Ku datang padamu
nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu. Boleh Gihan mainin melodinya. Boleh tampilin dong baitnya. Dikatakan di bait, ketika ku khawatir, kalut, bingung, apapun yang terjadi Bapak Saudara, bimbang. Bait berikutnya dikatakan apa? Ku datang padamu. Doa kunci apapun yang terjadi Bapak Saudara. Jangan kecilkan iman kita. Karena tadi kan kita adalah anak Allah, kita adalah murid Kristus. Kita harus punya iman yang besar bahwa saat kita datang di hadapan Tuhan, di dalam apa? Doa dan ucapan syukur. Percayalah Tuhan akan bertindak. Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu datang buat setiap kita. Dimulai mungkin dengan itu, Bapak Saudara, damai sejahtera dulu. Mungkin belum kelihatan mujizat ya, tapi Bapak Saudara sudah merasakan ada damai, tenangan. Itu akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Makanya ada firman Tuhan yang berkata di Filipi, ini firman Tuhan yang dinyanyikan. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Itu berbicara tentang apa Bapak Ibu Saudara? Tentang isi hatinya Tuhan, firman Tuhan. Itu yang kita pikirkan. Kita pikirkan janjinya Tuhan. Boleh ditampilkan slide terakhir Richard. Pertanyaan saya buat kita semua, apakah kita mau melayani Tuhan? Memberi diri dengan sungguh hati kepada Tuhan. Menjadi saksi dimanapun kita berada. Hidup intim, tahu identitas kita, bahwa kita adalah anak, bahwa kita adalah murid. Menjadi suratan yang terbuka, terlibat di dalam komunitas gereja ini semakin dalam lagi. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Ketika ku khawatir, kalau di hatiku ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus
Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, nyatakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci. Kami mau belajar bersama-sama Tuhan. Semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Mari kita bersatu di sejenak. Mari kita pejamkan mata kita, kita renungkan sebentar firman Tuhan. Apa yang sudah kita terima dari firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan berbicara pada setiap hati kita, menguatkan, meneguhkan, memulihkan, menyembuhkan hati kita, bahkan fisik kita mungkin yang sedang sakit saat ini. Berbicaralah Tuhan, kuatkan roh kami, sehingga jiwa dan tubuh kami semakin kuat. Kami mau memikirkan semua yang benar, yang adil, yang suci. Semuanya Tuhan, isi firman-Mu, janji-Mu. Sekali lagi katakan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Bolehkah kita taruh tangan kita di dada kita sebagai komitmen kita kepada Tuhan, dan ikuti doa di dalam hati. Bapak Ibu Saudara, Bapak di surga, kami datang di hadapan, mau belajar Tuhan menjadi murid-Mu, mau belajar Tuhan menjadi anak-Mu, mempunyai iman yang teguh, mempunyai kehidupan yang intim sama Tuhan, memulai kehidupan kami dengan doa-doa kami Tuhan, kehidupan pribadi kami Tuhan, yang terus berdoa bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau menjadi umat-Mu Tuhan, kami mau menjadi kekasih-kekasih-Mu Tuhan, yang terus mengasihi Tuhan sepanjang hidup kami. Sehingga semuanya Tuhan, apa yang menjadi isi firman-Mu itu Tuhan, itu menjadi kekuatan kami. Itu yang kami pikirkan, itu yang kami lakukan. Sehingga kami bisa berjalan bersama dengan Engkau, lewati setiap apapun permasalahan dalam kehidupan kami.
Bahkan kami bisa menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Kami bisa menjadi terang-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Kami bisa melayani-Mu Tuhan, memberi diri kami sepenuhnya untuk menjadi murid-Mu Tuhan. Untuk menjadi anak-Mu Tuhan. Karena Engkau Bapa kami yang baik, yang sudah memilih kami, menetapkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Ini komitmen kami Tuhan sore malam hari ini. Beracaralah dalam kehidupan kami. Bukakan Tuhan pintu-pintu mujizat dalam kehidupan kami. Terobosan-terobosan ilahi terjadi dalam kehidupan kami. Saat kami intim bersama dengan Engkau. Saat kami hidup sungguh bersama dengan Engkau. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang benar, semua yang mulia. Tapi saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tapi saudara bisa mempersiapkan perjamuan kudus yang ada. Semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua. Boleh sekali lagi Bapak Ibu Saudara nyatakan bersama-sama semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, ya, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Mari ambil sikap doa kita masing-masing. Minta ampun sama Tuhan. Kalau kita ada salah hari-hari ini, kalau Tuhan ingatkan ada kesalahan-kesalahan dalam kehidupan kita. Kita mau makan dan minum dengan cara yang benar untuk anggur dan roti yang ada ini. Oh ya rabata syakara rabata karaba ya rabba. Mari introspeksi diri kita masing-masing Bapak Ibu Saudara. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami untuk minum tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Lawat setiap kami ya Bapa, lawat setiap kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur ke atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Makasih Tuhan, makasih Yesus. Mari bersyukur. Mari bersyukur Bapak Saudara. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus, buat tubuh dan darahmu, buat berkat dan kasih-Mu, buat pengorbananmu Tuhan. Dengan darah yang mahal, dengan tubuh yang dipecah-pecahkan, kami bersyukur. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kasih Tuhan, kasih Yesus. Mari kita angkat kedua belah tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Nanti malah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih dan persekutuan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan Roh Kudus yang menyertai setiap kehidupan kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama boleh kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara.